Dewi Bingwei menggigit bibirnya dengan penghinaan dan benar-benar membakar Kiro sejati saat dia menyerang Zhao Feng sambil terbakar dengan api es. Membakar Kiro sejatinya? Zhao Feng melompat ketakutan. Api es memberinya perasaan bahwa itu bisa menghancurkan kehidupan di dalam kedua kakinya. Kaki Zhao Feng menamparkan wajah Dewi Bingwei dan sosoknya yang sempurna dikirim terbang selusin meter lagi saat dia meludahkan seteguk darah di udara. Ketika Dewi Bingwei mendarat di tanah, wajahnya yang seperti batu giok memiliki tanda kaki merah di atasnya dan terbakar. The True Dragon Genius di arena terapung terkejut. Mereka telah melihat Dewi Bingwei yang luar biasa diinjak oleh Zhao Feng lalu dipukul tepat di wajahnya. Jika bukan karena kekuatan Mystic Ice Palace, aku pasti sudah membunuhnya. Zhao Feng merasa frustrasi dan kilatan niat membunuh muncul di matanya. Dewi Bingwei membakar Kiro sejatinya dan menciptakan api es itu memberinya perasaan berbahaya. Bingwei, jangan gegabah, seru Ratu Es Mistik di luar arena kuno. Dia telah melihat kilatan niat membunuh di wajah Zhao Feng dan jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng tenang dan tidak kehilangan akal sehatnya, Dewi Bingwei tidak akan berakhir begitu saja dalam keadaan ini. Tatapan kerumunan mendarat padanya dan sosok patung batu langit 900 meter di belakangnya saat itu menonjol di antara yang lain. Sosok bayangan batu True Dragon Geniuses lainnya hanya puluhan yard atau 100 yard. Bahkan tinggi Yu Tianhao dan Zhao Yufei hanya 2 hingga 300 yard. Ini berarti jumlah keuntungan yang diperoleh Zhao Feng jauh lebih banyak daripada yang lain. Bisakah Zhao Feng ini mencapai tempat pertama? Beberapa penonton tidak bisa membantu tetapi berkata, di seberang arena apung aura Zhao Feng, berkah naga dan sosok patung batu tampaknya menekan generasi ini dan bahkan beberapa penguasa ingin tahu apakah Zhao Feng bisa memindahkan posisi Yu Tianhao. Mungkin, pertemuan naga sejati suci ini sangat aneh dan tujuan ronde terakhir bukanlah untuk peringkat. Petik 2. Wakil penguasa istana berkulit perunggu berkata dan mulai berpikir. Zhao Feng, kamu memang tidak mengecewakanku. Petik 2. Yu Tianhao tertawa bukannya cemberut. Darah di dalam dirinya tampak mendidih dan niat pertempuran yang kuat melonjak darinya yang bergabung dengan sosok setinggi 300 yard di belakangnya. Meskipun sosok di belakang Yu Tianhao tidak sekuat Zhao Feng, tingkat energi mental dan keyakinannya memungkinkannya untuk lebih kompatibel dengan kekuatan transfer melintasi ruang dan karenanya memiliki kendali yang lebih tinggi. Sendirian di surga, Yu Tianhao terbang dan memaksa semua jenius di dekatnya untuk mundur. Dalam hal kemauan dan niat, dia melampaui niat pedang terkuat dalam pertemuan naga sejati suci lebih dari 10 kali. Hanya dengan niat itu saja dia bisa melukai para jenius di tingkat pertama. Pada titik ini Tantai Lan Yu, Si Chengtian, Dewi Bingwei dan teman-temannya semuanya tercengang. Tidak ada yang akan mengira kekuatan sejati Yu Tianhao sekuat ini dan memiliki kemampuan untuk menghapus semua yang ada di jalannya. Tidak ada cara untuk bertahan melawannya dan dia menggunakan serangan yang tak tertandingi untuk menghancurkan semua orang di jalannya. Menghadapi keyakinan percaya diri itu, hati Zhao Feng bergetar dan hampir ditekan oleh lawan. Keajaiban baru era ini yang luar biasa, datang dan bertarunglah. Zhao Feng merasa patung batu langit di belakangnya memberinya kekuatan dominan. Pada saat yang sama, tahta dan sosok es muncul di belakang Zhao Feng. Kali ini ada mahkota di sosok itu dan dia memegang pedang hitam. Dengan kekuatan transfer melintasi ruang, garis keturunan Zhao Feng jelas telah diperkuat. Naga mengamuk petir es. Zhao Feng berseru dan saat rambut birunya bertiup, dunia sekitarnya menjadi diselimuti oleh pencahayaan dan es yang cukup untuk membunuh True Mystic Ranks yang normal. Naga haotik terbentuk dari es dan kilat dan tampaknya agak mirip dengan naga iblis hitam di bawah sosok patung batu tetapi kekuatan es dan petir darinya lebih kacau. Sendirian di surga, naga mengamuk petir es. Dua kekuatan yang menakutkan bentrok dan hampir mendekati puncak kekuatan True Lord Rank saat itu menghantam keras dan mengirim gelombang udara melintasi 4 atau 5 yard. Jeritan datang dari arena terapung karena beberapa jenius yang tidak beruntung terbunuh atau terluka dari bentrokan keduanya. Pertukaran antara dua keajaiban tertinggi membuat jenius naga sejati lainnya tercengang saat mereka dengan cepat menghindar.
Stand penonton arena kuno pecah menjadi diskusi. Setelah menerima pukulan dari kepala Yu Tianhao pada sosok Zhao Feng dipaksa mundur puluhan meter dan dia dengan paksa mendorong darah di tenggorokannya kembali ke bawah. Budidaya dan yayasannya bagaimanapun juga, lebih rendah dari Yu Tianhao dan jika bukan karena keuntungan transfer melintasi ruang angkasa, dia tidak akan hanya terluka ringan. Sosok Yu Tianhao mundur dan tubuhnya menjadi mati rasa sedingin es, tidak dapat menyerang untuk kedua kalinya. Pada titik ini keduanya merasa bahwa lawan mereka merepotkan dan saling berhadapan tetapi tidak ada dari mereka yang bergerak. Zhao Feng telah mencapai langkah di mana dia bisa bertanding langsung dengan Yu Tianhao. Hati Mo Tianyi bergejolak. Jenius naga sejati yang tak terhitung jumlahnya di arena terapung menarik diri dari Zhao Feng dan Yu Tianhao, takut mereka akan terluka oleh mereka. Getaran yang aneh dan perpindahan yang kuat melintasi ruang tiba-tiba menyela Zhao Feng dan Yu Tianhao. Patung ketujuh dari 10 patung batu langit menurunkan sosok 700 yard ke Xin Wuheng. Hehe, bahkan orang itu sudah keluar. Aku juga akan mengendurkan tulangku. Petik 2. Tawa terdengar di kepala Xin Wuheng. Di belakang Xin Wuheng adalah Doi berjubah ungu dengan api awan ungu di atas kepalanya dan seekor banteng menyala yang tidak diketahui di bawah kakinya. Xin Wuheng akhirnya mengungkapkan ekspresi gembira yang langka. Dalam situasi normal dia tidak memiliki bakat dan garis keturunan sehingga sulit baginya untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan 10 patung batu langit. Namun, dengan Zhao Feng memimpin, dia akhirnya berhasil berkomunikasi dengannya. Ketika Xin Wuheng menerima kekuatan transfer melintasi ruang angkasa, situasi di arena terapung berubah sekali lagi. Aura Xin Wuheng naik ke tingkat yang tidak jauh lebih lemah dari Zhao Feng dan Yu Tianhao tetapi masih jauh lebih kuat daripada keajaiban luar biasa normal. The Sovereigns di atas panggung melihat dengan penuh minat. Wakil penguasa istana berkulit perunggu bergumam, putaran ketiga ini sepertinya tidak menentukan peringkat tapi lebih merupakan berkah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saat dia berpikir, arena terapung tiba-tiba berubah. Sebuah warisan bayangan memiliki tanda-tanda kondensasi dan diperpanjang pintu menuju arena kuno. Apa yang sedang terjadi? Kenapa warisan terhubung begitu cepat? Petik 2. Pertemuan naga sejati suci belum berakhir tapi sebuah warisan telah terhubung. Arena kuno pecah menjadi kekacauan. Begitu, peringkat pada dasarnya ditentukan oleh berkat naga dari ronde kedua dan ronde ini adalah tentang kompetisi untuk memasuki warisan. Wakil istana Lord menyadari. Bab 383 7 Pedang Warisan. Beberapa lebih dari selusin bayangan warisan telah muncul di atas arena kuno. Salah satu dari mereka sudah mulai memadat dan di dalam pemandangannya istana dan binatang bisa terlihat samar-samar. Sebuah pintu bersinar datang dari warisan ini yang membayangi dan terhubung ke arena kuno. Lebih tepatnya, terhubung ke arena terapung. Dengan pop tangga yang cukup lebar untuk satu orang muncul di arena terapung dan terhubung ke pintu yang bersinar. Ujung anak tangga adalah pintu yang bersinar dan pemandangan ini membuat para penonton terkejut. Apa? Warisan sudah mulai terhubung? Petik 2. Banyak jenius naga sejati termasuk Zhao Feng terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka masih perlu menjalani beberapa perkelahian sebelum warisan terhubung namun dalam pertemuan naga sejati suci ini, arena kuno telah mengambil kendali, dan semuanya menjadi tidak dapat diprediksi. Sangat cepat, The Heaven's Legacy Inheritance belum muncul. Petik 2. Ekspresi Xin Wuheng sedikit berubah saat dia menatap langit. Warisan sudah mulai terhubung tetapi warisan-warisan surga tidak muncul, dan banyak orang merasa sedikit menyesal. Namun, memikirkannya salah satu dari 4 warisan besar hanya muncul sekali setiap 1000 tahun dan pertemuan naga sejati suci ini, warisan bulan merah dan warisan es mistik telah muncul meskipun yang pertama telah dicuri. Pada contoh ini, naga jenius sejati menahan napas saat mereka menatap ke pintu. Tangga mulai memanjang dan akhirnya terhubung dengan pintu. Melihatnya dengan mata telanjang tangga dan pintu keduanya tampak seperti sesuatu antara fisik dan kehampaan. Ini adalah warisan tangga utara dan lumayan bagus dari warisan yang muncul. Setidaknya itu lebih baik daripada yang dikendalikan 10 klan besar. Petik 2. Sedikit disayangkan bahwa warisan-warisan surga tidak muncul, tetapi tidak ada yang pasti sampai saat-saat terakhir. The Sovereigns di atas panggung berdiskusi dengan mata berbinar. Dalam generasi ini pengumpulan naga sejati suci, segala macam catatan telah dipecahkan.
Meskipun warisan-warisan surga belum muncul, masa depan masih cerah. Meskipun itu bukan salah satu dari 4 warisan besar, jumlah dari mereka yang dapat memasuki warisan itu terbatas dan kita tidak akan bisa masuk. Beberapa jenius naga sejati berseru di arena terapung dan menyerbu menuju warisan tangga utara. Pada awalnya ada 2 atau 3, tetapi pada akhirnya mencapai lebih dari selusin. Seorang jenius menyerbu ke tangga dan berlari menuju pintu yang bersinar. 2 naga jenius sejati melewati pintu yang bersinar tapi langsung melewatinya dan berdiri linglung. Jenius yang berlari dari tangga berhasil memasuki pintu dan dengan weng menghilang. Jadi, Anda harus masuk melalui tangga. Para jenius di belakang menyadari kemudian semua mulai menyerbu menuju tangga. Tetapi tangga hanya bisa memuat 1 orang sekaligus dan mereka harus berjalan dengan mantap sehingga mereka bisa diubah dan diterima menjadi warisan. Pada titik ini, puluhan jenius naga sejati bertarung satu sama lain untuk menempuh jalan ini. Udara terik matahari salju, pedang 9 bulan yang kejam, teknik spasial hantu. Satu jenius naga sejati demi satu menggunakan keterampilan atau teknik mereka dan mengarah ke jalan tunggal yang mengarah ke pintu warisan. Hanya memikirkan bagaimana tangga itu selebar 1 orang, tetapi lebih dari selusin jenius bersaing untuk itu membuat 1 orang kedinginan. Pedang, lampu bilah, telapak tangan, petir, angin dan bahkan sosok dari patung batu mengguncang tempat di dekat tangga. Satu tubuh jenius naga sejati robek berkeping-keping dan dia terbunuh, dan 2 lainnya jatuh luka parah. Pembantaian tanpa emosi. Hanya dalam beberapa saat para jenius naga sejati ini memiliki mata merah. Ini 10.000 kali lebih kejam dari kompetisi lainnya. Babak terakhir adalah membuat naga jenius sejati bertarung satu sama lain untuk melihat siapa yang bisa masuk warisan. Semuanya berdasarkan keahlian dan tidak ada aturan. Petik 2. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Tentu saja, hanya ada sedikit lebih dari selusin jenius naga sejati yang bertarung saat ini dan banyak lainnya sedang menunggu. 5 keajaiban luar biasa atau jenius tingkat pertama memiliki target yang lebih tinggi dan ingin memasuki warisan yang lebih baik atau bahkan 4 warisan besar. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. Pintu warisan tangga utara mulai memudar dan akhirnya menghilang. 5 tempat, tidak, sementara orang-orang ini melawan energi yang menopang warisan tangga utara juga akan habis. Petik 2. Mata Zhao Feng akurat. Setiap kali seseorang memasuki pintu, cahayanya akan meredup dan menjadi lebih tidak stabil. Ditambah, seiring berjalannya waktu, pintu yang bersinar itu juga akan menggunakan energi. Jumlah tempat terbatas, dan Zhao Feng merasa sulit membayangkan berapa banyak orang jenius yang akan jatuh untuk memasuki warisan. Saat warisan tangga utara menghilang, bayangan warisan lainnya terhubung dengan arena terapung. Karena mereka lebih berpengalaman kali ini, ada 10 hingga 20 orang menunggu. Jeritan, lolongan dan suara pertempuran memenuhi area ini. Pada saat ini, persaingannya terutama antara jenius naga sejati dengan peringkat lebih rendah, setelah peringkat 50 atau lebih. 5 keajaiban luar biasa dan jenius tingkat pertama tidak bergerak. Hanya dalam beberapa saat, 2-3 berhasil memasuki warisan kedua dan pintu yang bersinar memudar lebih dari setengah. Pada saat ini sosok tajam tiba di awan dan sepertinya memiliki kemampuan untuk menembus ruang dan waktu. Para jenius naga sejati merasakan jantung mereka melonjak dan seolah-olah hati mereka telah ditusuk oleh 10.000 pedang. Mereka tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah langit dan samar-samar melihat pavilion pedang surgawi yang memancarkan sinar cahaya pedang. Itu, 7 pedang warisan. Petik 2. 9 penguasa di atas panggung berseru saat mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan. 7 pedang warisan berada di peringkat kedua dari 4 warisan besar, hanya di bawah warisan-warisan surga. Ketika 7 pedang warisan turun itu segera mendorong warisan yang menghubungkan. Warisan penghubung mulai memudar dan kemudian menghilang dari arena kuno. Sungguh warisan 7 pedang yang dominan. Itu baru saja menghancurkan warisan lain. Petik 2. The True Dragon Geniuses di bawah menyaksikan dengan terkejut dan darah mereka mulai mendidih. Sua. Sama seperti 7 pedang warisan 20-30 warisan naga sejati, kebanyakan dari mereka berkultivasi dalam dao pedang dengan marah dibebankan. Mereka yang menghentikan saya akan mati. 20 hingga 30 True Dragon Genius bertarung secara kacau. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Setelah menerima kekuatan transfer melintasi ruang angkasa,
Para jenius naga sejati ini semua memiliki setidaknya kekuatan peringkat mistik sejati dan kebanyakan dari mereka berada di tahap awal atau lebih tinggi. Di antara mereka adalah Xia Xianxiang dan Chang Yuyu. Ding ding susu, lampu pedang menyala, dan gunung diiris menjadi abu. Jika peringkat manusia sejati normal datang, mereka akan tercabik-cabik seperti selembar kertas. Pelanggaran orang-orang yang melatih Dao pedang itu menakutkan. Gabungan 20 hingga 30 ini bahkan bisa membunuh keajaiban yang luar biasa. Petik 2. Zhao Feng berpikir. Dia mengamati 7 pedang warisan dan mulai berpikir. 7 pedang warisan berada di atas warisan bulan Scarlet dan warisan es mistik. Jika aku mendapatkan esensi dari 7 pedang warisan, pelanggaranku akan menghancurkan dan bisa menebas 10.000 keterampilan dengan satu pedang. Zhao Feng agak tersentuh. Dengan kemampuan pemahamannya, bukan tidak mungkin baginya untuk melatih Dao pedang. Tapi pikiran ini segera dikalahkan oleh Zhao Feng. Inti saya adalah Dao jiwa. Ini adalah suplemen terbaik untuk mata spiritual Tuhan. Meskipun Dao pedang kuat itu berfokus pada serangan dan memiliki pertahanan yang lemah. Petik 2. Zhao Feng melepaskan pikiran ini. Dunia ini memiliki banyak kekuatan dan teknik. Pelanggaran Anda bisa jadi kuat, tetapi itu tidak bisa membantu kelemahan Anda. Misalnya, Dewi Bing Wei dan Si Cheng Tian adalah kutukan bagi para pembudidaya pedang. Mereka berdua memiliki pertahanan yang kuat dan Dewi Bing Wei akan mampu membekukan lawannya sebelum mereka mendekat. Si Cheng Tian dapat menggunakan gravity domainnya dan segera menekan lawan sehingga mereka bahkan tidak bisa menggunakan 50% dari kekuatan penuh mereka. Persaingan untuk 7 pedang warisan sangat panas. Para jenius yang melatih pedang tidak terbatas pada Chang Yuyu dan Xia Xianxiang. Ada lawan lain yang bahkan lebih kuat dari mereka. Bahkan Tuo Baki dari salah satu dari 3 keluarga mata memasuki kompetisi. Jika aku bisa menerima inti dari 7 pedang warisan dan menggabungkannya dengan mata menusuk surgawi bahkan keajaiban yang luar biasa mungkin bukan tandinganku. Mata Tuo Baki berkedip, dan tusukan yang tak terlihat akan memotong tenggorokan lawan. Tuo Baki adalah orang pertama yang melangkah ke 7 pedang warisan. Saudari Yuyu, bakatmu dalam Dao pedang lebih baik dariku. Aku akan memblokir mereka, kamu masuk dulu. Petik 2. Xia Xianxiang membakar Key of True Spirit-nya dan memblokir jenius naga sejati di dekatnya dengan busur cahaya pedang yang cemerlang. Namun, ini berarti dia juga akan diserang oleh beberapa jenius pedang lainnya dan segera meludahkan seteguk darah. Chang Yuyu memandang Xia Xianxiang dengan penuh syukur sebelum melangkah ke dalam 7 pedang warisan. Xia Xianxiang terluka parah karena banyak orang jenius yang menyerangnya telah memahami maksud pedang. Pintu 7 pedang warisan ditutup. Bukan karena tidak ada cukup energi, itu baru saja menutup secara otomatis. Hanya ada 2 tempat untuk 7 pedang warisan. Para jenius yang bertarung di bawah meraung dalam keengganan saat mereka menyaksikan salah satu dari 4 warisan besar, 7 warisan pedang, melewati mereka. Waktu penampilan Seven Sword Inheritances sangat singkat dan menghilang dari arena kuno setelah hanya menerima 2 orang jenius. Banyak jenius naga sejati di bawah ini terutama yang membudidayakan Dao pedang sangat menyesal dan marah dan memandang ke arah Xia Xianxiang dengan kebencian. Xia Xianxiang telah terluka untuk membiarkan Chang Yuyu memasuki 7 pedang warisan dan meskipun wajahnya pucat, dia tampak gembira terhadap generasi tua klan pedang 10.000. Bintik-bintik dari 7 pedang warisan selalu rendah, itu normal untuk itu hanya memungkinkan 2 orang untuk masuk. Xianxiang telah mempertimbangkan situasi keseluruhan dan membuka jalan bagi Yuyu. Ini adalah kehormatan kami untuk mengambil tempat, 10.000 pedang klan. Petik 2. Tempat berharga ini mungkin mengubah nasib 10,000 Sword Clan kita. Para tetua klan pedang 10.000 puas. Di pedang masa lalu Sein Ye Wuxi telah memasuki 7 pedang warisan dan menjadi kultivator pedang terkuat. Bahkan Scarlet Moon Religion Patriarch mengkhawatirkannya. Namun, ini adalah kedua kalinya warisan 7 pedang muncul dalam 1000 tahun terakhir. Dari sini bisa dilihat kelangkaannya. Salah satu dari 4 warisan besar dapat menciptakan legenda dan mengubah situasi benua. The Ice Mystic Queen memandang ke arah pewarisan-pewarisan Mystic Ice Inheritance. Setelah kepergian warisan 7 pedang, warisan es mistik tanpa diragukan lagi adalah yang terkuat sekarang. Bing Wei, kamu harus mencengkeram kesempatan ini. Queen Ice Mystic di Origin Core Realm tidak bisa tidak khawatir dan dipenuhi dengan harapan.
Lagi pula, ada lebih dari satu keajaiban luar biasa di sini. Sebagai contoh, Zhao Feng dan Xin Wuheng mungkin bersaing untuk Mystic Ice Inheritance dan dengan kekuatan mereka mentransfer melintasi ruang, kekuatan mereka lebih kuat daripada Dewi Bingwei. The Ice Mystic Queen sangat khawatir bahwa Zhao Feng akan ikut campur ketika Mystic Ice Inheritance turun. Bagaimanapun, keduanya sekarang adalah musuh. Pada titik waktu ini, Zhao Feng berdiri di arena terapung dengan sosok 900 yard di belakangnya. Selain Yu Tianhao dan Xin Wuheng, tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengannya. Jika tidak ada Dao dari Soul Inheritance atau Lightning Inheritance, maka aku akan memilih Mystic Ice Inheritance ini. Matanya berbinar saat dia menatap Mystic Ice Inheritance. Meskipun 7 pedang warisan sangat kuat, tidak satu pun dari 5 keajaiban luar biasa yang bersaing untuk itu. Tentu saja, jika Taiyun Suangxi tidak jatuh, dia pasti akan memasuki kompetisi dan pada saat itu Chang Yuyu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk masuk. 5 keajaiban luar biasa saat ini hampir tidak tahu apa-apa tentang pedang dan ini berarti bahwa bahkan jika mereka masuk, sulit bagi mereka untuk mendapatkan apapun. Tidak ada yang namanya warisan terkuat, hanya warisan yang paling cocok. 5 keajaiban luar biasa semua tahu ini dan karenanya tidak bersaing. Namun, warisan es mistik berbeda. Selama seseorang berkultivasi dalam Dao of Water, Ice atau skill elemen dingin, semua orang memiliki kesempatan selama mereka tidak mengolah Dao api. Terlepas dari si Cheng Tian, setiap orang dapat mencoba memasuki warisan es mistik. Garis keturunan Zhao Feng dan mata spiritual dewa keduanya saat ini lebih didasarkan pada es dan sehingga warisan es mistik cocok untuknya. 7 warisan pedang dan warisan es mistik keduanya membutuhkan elemen tertentu, tetapi beberapa warisan tidak. Sebagai contoh, warisan legasi surga cocok untuk setiap jenius dan warisan Scarlet Moon juga tidak memiliki persyaratan yang jelas. Petik 2. Zhao Feng terus berpikir, jika semua 4 warisan besar muncul, dia pasti akan memilih warisan-warisan surga terlebih dahulu kemudian warisan es mistik kemudian warisan Scarlet Moon. Warisan 7 pedang tidak perlu dipertimbangkan. Sayangnya, warisan-warisan surga tidak tiba, dan warisan Scarlet Moon telah diambil. Ini berarti bahwa Zhao Feng memiliki lebih sedikit pilihan. Pada kenyataannya, ia menginginkan warisan yang berkaitan dengan Dao jiwa karena hanya yang paling cocok yang paling kuat. Namun, tidak ada banyak penanam Dao of the Soul dan bahkan lebih jarang dari penguatan tubuh. Di benua bunga Azure, Dao jiwa hampir dilupakan. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah Seven Sword Inheritance meninggalkan 2 warisan lain yang terhubung, menyebabkan pertumpahan darah lainnya dan hanya 10 jenius yang berhasil masuk. 5 keajaiban luar biasa masih tidak bergerak dan hanya sejumlah kecil jenius tingkat pertama masuk. Dari keajaiban luar biasa Tantai Lanyu dan Zhao Feng keduanya menatap warisan es mistik sementara Yu Tianhao dan Xin Wuheng akan memberikan pandangan sesekali. Cedera Dewi Bingwei baru saja sembuh dan ketika dia melihat ini, hatinya menegang karena tekanan. Tampaknya baik Zhao Feng dan Tantai Lanyu berencana bersaing untuk memasuki warisan es mistik dan Yu Tianhao dan Xin Wuheng keduanya memiliki kesempatan juga. Dewi Bingwei menangis sedih di dalam hatinya. Tantai Lanyu dan Zhao Feng adalah musuh keduanya. Zhao Feng, sepertinya kamu juga berencana memasuki Mystic Ice Inheritance. Mengapa tidak kita berdua bergabung dan memberi Dewi Bingwei kesempatan? Petik 2. Tantai Lanyu mengungkapkan setengah kakinya dan bertanya pada Zhao Feng. Di babak kedua Dewi Pengumpulan Naga Suci-Suci, Bingwei dan Tantai Lanyu memiliki permusuhan sendiri dan musuh dari musuh adalah seorang teman. Tantai Lanyu menunggu balasan Zhao Feng dengan harapan dan mata yang murni. Zhao Feng saat ini adalah elit dari keajaiban luar biasa dan tepat di bawah Yu Tianhao. Dengan sosok dari patung batu ia memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Yu Tianhao. Jika dia bisa bekerja sama dengan Zhao Feng, maka mereka tidak akan tertandingi. Pada saat yang sama Tantai Lanyu pasti akan bisa memasuki Mystic Ice Inheritance sambil menyingkirkan Dewi Bingwei juga. Tidak, suara Zhao Feng terdengar di benak Tantai Lanyu. Ditolak. Tantai Lanyu sangat terkejut dan wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Orang harus tahu sejak putaran pertama Dewi Pengumpul Naga Suci-Suci, Bingwei telah mencoba menghabisi Zhao Feng dan pada putaran kedua dia bekerja sama dengan keajaiban luar biasa lainnya untuk membunuh Zhao Feng. Di babak ini Dewi Bingwei juga mencoba membunuhnya tetapi berakhir dengan kegagalan. Mengesampingkan bahwa Zhao Feng bahkan tidak membalas, dia sekarang bahkan melewatkan kesempatan untuk menekannya.
Zhao Feng dingin dan tanpa emosi. Kenapa dia tidak mau? Mungkinkah dia jatuh cinta dengan Dewi Bingwei? Petik 2. Mulut Tantai Lanyu terbuka lebar ketika dia memikirkan kemungkinan ini. Hanya aku saja yang cukup untuk menekannya. Suara samar ditambahkan. Tantai Lanyu ingin membalas, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Melihat pemuda berambut biru yang tenang dan tenang tidak jauh dari sana dan suara dominan itu, hati Tantai Lanyu melonjak. Haha, meskipun Zhao Feng ini sepertinya agak dingin, dia memiliki aura seorang pria dan usianya mirip dengan milikku dalam keajaiban luar biasa. Wajah Tantai Lanyu memerah. Tantai Lanyu berbeda dari Yu Tianhao. Dia baru berusia 17 hingga 18 tahun dan merupakan pertama kalinya dia berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering. Ada beberapa tetua dari keluarga Tantai dan di antara mereka termasuk seorang cantik dan nenek tua. Sepertinya hati Lanyu tergerak. Senyum muncul di wajah si cantik. Kultivasinya telah mencapai setengah langkah Realem Spirit Realem. Nenek tua di sebelahnya menganggukkan kepalanya dan auranya berada di Origin Core Realem. Zhao Feng ini tidak buruk. Dia memiliki garis keturunan mata yang mulia dan dalam hal bakat, usia dan kultivasi, cocok untuk Lanyu. Petik 2. Zhao Feng yang berada di arena terapung mungkin tidak menyadari bahwa ia begitu menarik terhadap keluarga besar ini. Itu bukan hanya keluarga Tantai. Bahkan 3 keluarga mata utama memandang Zhao Feng dengan mata berapi-api. Mereka yang memiliki garis keturunan mata paling cocok untuk menikah. Penatua ketiga, aku ingat kamu memiliki cucu perempuan. Petik 2. Ah, cucuku sudah 80 tahun dan yang satunya hanya 3. Aku pikir 3 agak terlalu muda. Cucu perempuan aku baru berusia 10 tahun dan memiliki kultivasi langit ke-6 dari alam yang terangkat. Mungkin dia bisa mencoba. Petik 2. Dalam Secret True Dragon Gathering ini kinerja Zhao Feng terlalu cerah dan garis keturunan matanya memiliki tanda-tanda yang melampaui 3 keluarga mata. Garis keturunan yang kuat adalah sesuatu yang diinginkan setiap keluarga. Weng gelombang. Di arena mengambang, aura dingin yang kuat menjauhkan bayangan warisan lainnya. Warisan es mistik bergerak. Hati para jenius naga sejati di bawah ini melaju kencang saat mereka menahan nafas. Melihat warisan es mistik menjadi lebih kental, Zhao Feng, Tantai Lanyu dan Dewi Bingwei tampaknya bersiap-siap dan begitu juga 4 atau 5 jenius tingkat pertama lainnya. Ya dewa, ada 3 keajaiban luar biasa yang berjuang untuk warisan es mistik sekaligus. Beberapa jenius naga sejati melihat ini dan langsung mundur. Segera, sebuah pintu yang bersinar dari Mystic Ice Inheritance yang terhubung dengan tangga. Warisan es mistik paling cocok untukku. Dewi Bingwei menarik napas dalam-dalam dan langsung mengedarkan kiro sejati dan kekuatan garis keturunannya saat dia terbang menuju tangga. Pada saat yang sama baik Zhao Feng dan Tantai Lanyu menyerbu ke arah tangga. Zhao Feng pasti akan menghentikan Dewi Bingwei dan dengan cara ini aku bisa memasuki warisan es mistik. Hati Tantai Lanyu tidak jelas. Dia jelas senang bisa memasuki Mystic Ice Inheritance dengan orang yang dia sukai. Namun, dia tidak tahu Zhao Feng punya rencana lain. Aku akan dengan sengaja membiarkan Dewi Bingwei di warisan es mistik dan kemudian ketika aku masuk aku bisa membunuhnya. Mata Zhao Feng bersinar dengan niat membunuh. Dewi Bingwei telah mencoba membunuhnya beberapa kali dan dia pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Alih-alih menekannya, mengapa tidak membunuhnya saja? Inilah mengapa dia tidak bekerja sama dengan Tantai Lanyu. Sebaliknya aku masih harus memblokir Tantai Lanyu memasuki Mystic Ice Inheritance karena jumlah tempat yang terbatas. Tidak akan ada bukti dalam diriku membunuh Dewi Bingwei di warisan dan menurut tingkat kematian jenius memasuki warisan, ada kemungkinan meninggal di atas 50%. Petik 2. Zhao Feng telah mendengar tentang wakil patriark yang memberitahunya betapa berbahayanya memasuki warisan. Ice Lightning Mystic Flower. Kecepatan Zhao Feng adalah yang tercepat dan yang pertama mendarat di tangga saat dia menembakkan serangan. Ledakan, kekuatan keajaiban luar biasa dengan maksud sosok turun memaksa jenius naga sejati terdekat untuk mundur. Para jenius terdekat bergerak mundur dan banyak dari mereka memuntahkan seteguk darah. Bab 385 Rahasia Xin Wuheng. Zhao Feng berdiri di tangga dan dengan pukulan dominan ini, mengejutkan jenius naga sejati lainnya. Serangannya tidak ditargetkan hanya pada satu orang tetapi telah menyapu semua jenius naga sejati termasuk yang berada di tingkat pertama dan keajaiban yang luar biasa.
Mereka yang berada di bawah tingkat pertama semuanya terluka dan bahkan 1 atau 2 orang terbunuh. Sosok 900 yard di belakang punggung Zhao Feng seperti Raja Iblis yang menguasai langit. Kekuatan Zhao Feng ini telah mencapai langkah yang menakutkan. Dia mendorong kita semua sendirian? Banyak jenius menarik napas dingin. Beberapa jenius naga sejati yang bersaing dengan cepat melarikan diri dan menyaksikan dari jauh. 2 keajaiban luar biasa Tan Tai Lan Yu dan Dewi Bingwei keduanya dengan mudah menangani serangan Zhao Feng. Selain mereka, beberapa jenius lain dari tingkat pertama berhasil memblokirnya dan mendekat dari arah yang berbeda. Bagaimanapun, langkah Zhao Feng saat itu telah mengejutkan tempat itu dan meninggalkan bayangan di hati banyak orang. Mata Dewi Bingwei berkedip dingin dan dengan teriakan pria bermata hantu dan Qin Kunwu juga menyerang Zhao Feng di kiri dan kanannya. Bagaimana mungkin Dewi Bingwei tidak membuat persiapan untuk warisan es mistik? Dia telah mengumpulkan musuh Zhao Feng, pria bermata hantu dan Qin Kunwu. Keduanya telah dikalahkan oleh Zhao Feng di ronde kedua dan mencuri True Dragon Token mereka. Tentu saja, dengan kekuatan mereka masih bisa mencuri token naga sejati orang lain. Pria bermata hantu itu sangat cemburu pada Zhao Feng dan dengan janji Dewi Bingwei, keduanya berdiri di sisinya untuk berurusan dengan Zhao Feng. Zhao Feng ini terlalu sombong dan perlu dipukul. Pria bermata hantu dan Qin Kunwu melancarkan serangan mereka untuk membantu Dewi Bingwei. Ghost Mist Sky, mata pria bermata hantu itu berkilat dengan nyala api dan kabut segera menyelimuti daerah tempat Zhao Feng berada. Kabut hantu memiliki kekuatan erosi yang kuat dan bisa mulai terbakar dengan api hantu. Itu adalah serangan fisik dan bukan serangan unsur. Dari gerakan ini saja, semua orang tahu bahwa pria bermata hantu itu telah menggunakan metode terbaik untuk melawan Zhao Feng. Serangan energi mental tidak berguna melawan Zhao Feng, tetapi Ghost Mist Sky ini awalnya memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi, tetapi pria bermata hantu tidak menggunakannya dan malah memperkuat kekuatan api. Gankun Demon merebut palem. Suara Qin Kunwu sekeras guntur dan kedua matanya seperti bintang. Dengan kekuatan transfer melintasi ruang, dia mengirimkan sebuah telapak tangan raksasa berukuran 100 yard yang bersinar dengan warna ungu dan emas. Itu seperti tungku ungu dan emas yang mampu menekan semua iblis di dunia ini. Dengan kekuatan transfer melintasi ruang angkasa baik pria bermata hantu dan kekuatan Qin Kunwu telah mencapai tingkat keajaiban luar biasa yang asli. Selanjutnya, keduanya fokus pada menahan dan membatasi Zhao Feng. Penyerang utama jelas adalah Dewi Bingwei. Dia melambaikan kedua tangannya dan mengirim api es yang cukup untuk menyegel siapapun di bawah peringkat Lord Sejati dan Kiro sejatinya setengah terbakar. Gelombang api es membentuk Phoenix es dan Zhao Feng merasakan hawa dingin meluas ke dimensi energi mentalnya karena Kiro sejatinya memiliki tanda-tanda membeku. Dia pernah disegel oleh Dewi Bingwei dalam es sebelumnya dan api es Phoenix lebih kuat dari sebelumnya. Selanjutnya, Qin Kunwu dan serangan pria bermata hantu itu juga membatasinya. Rambut Zhao Feng beterbangan ke udara dan sosok luar biasa memegang pedang hitam, mengenakan mahkota dan duduk di singgasana es muncul di belakangnya. Dengan mahkota ekstra dan pedang hitam, garis keturunan Zhao Feng memiliki peningkatan kemampuan serangan yang jelas. Naga mengamuk petir es. Zhao Feng tidak mundur atau menghindar dan sosok yang berpindah melintasi ruang di belakangnya terjalin dengan kekuatan es dan kilat, membentuk naga yang menghancurkan yang melahap semua yang ada di jalurnya. Boom, peng, bam, gelombang. Kedua belah pihak bentrok dan menciptakan ledakan besar yang bahkan menyebabkan warisan es mistik menjadi tidak stabil. Dengan retakan es Phoenix Dewi Bingwei tercabik-cabik dan dia dipaksa mundur 2 langkah saat sensasi mati rasa melintasi tubuhnya. Qin Kunwu dan serangan pria bermata hantu itu segera hancur. Apa mundur? Keduanya berteriak tetapi terkena gelombang petir dan es dan keempat anggota tubuh mereka mati rasa saat mereka kehilangan kemampuan untuk bergerak. Dengan bam, pria bermata hantu itu terlempar dan tubuhnya hangus lalu membeku menjadi balok es. Tidak diketahui apakah dia sudah mati atau hidup. Qin Kunwu berlari dan meludahkan seteguk darah, terluka parah tetapi masih hidup. Kuda hitam yang dia lihat telah mencapai langkah di mana dia sekarang menjadi semut. Hanya gelombang pertempuran yang tersisa yang telah melukainya dengan parah. Tentu saja, ini bukan hanya karena Zhao Feng adalah anak ajaib yang luar biasa. Dia juga memiliki sosok 900 yard di belakangnya. Zhao Feng, kenapa kamu menyerangku? Tan Tai Lan Yu berteriak dengan panik dan marah.
Dia telah menunggangi binatang spiritualnya dan ingin masuk tetapi tidak berharap serangan Zhao Feng juga ditujukan padanya. Pada contoh ini, Zhao Feng memaksa mundur dua keajaiban luar biasa dan melukai para dua jenius tingkat pertama sekaligus membuat para jenius yang ingin menuai hadiah kemudian berpikir dua kali. Bagaimana Zhao Feng ini bisa begitu kuat? Dua keajaiban luar biasa dan beberapa jenius tingkat pertama hanya ditindas oleh dia. Petik 2. Ini tidak terlihat bagus. Apakah Zhao Feng tak tertandingi sekarang? Petik 2. Para jenius naga sejati semua tercengang apakah mereka telah berpartisipasi atau tidak. Murid hitam Yu Tianhao dipenuhi dengan kegembiraan dan niat bertarung. Kekuatan tak terlihat sepertinya datang dari kekuatan garis keturunannya dan membantu pertumbuhan sosok di belakang punggungnya. Xin Wuheng tidak bergerak dan melihat ke arah Zhao Feng dengan kompleksitas. Kembali ke Sun Feather City ketika dia melawan Zhao Feng, dia tahu masa depan pemuda ini tidak akan normal. Setelah dia pergi dan menggunakan usahanya sendiri untuk dengan mudah menerobos ke alam ascended dan kemudian memasuki tempat terpencil menggunakan pertempuran untuk melatih dirinya sendiri. Ketika dia tiba di Great Country, dia sudah memiliki budidaya setengah langkah alam roh sejati. Saat itu Xin Wuheng membayangkan bahwa pemuda ini akan sangat jauh darinya dan kesannya terhadap dirinya kini pudar. Namun, hanya dalam 2 tahun dari dua pemuda yang pernah menyalinnya masih muncul kembali. Tidak sulit bagi Xin Wuheng untuk melihat bahwa keterampilan Zhao Feng mengandung maksud yang telah dia tekuni. Saya mencapai ini dengan sebagian kenangan dari kehidupan masa lalu saya tetapi dengan mudah dicuri olehnya. Xin Wuheng merasa agak frustrasi. Sejak lahir Xin Wuheng, kenangan aneh yang muncul dalam mimpinya. Saat ia tumbuh dewasa, semakin banyak kepingan memori yang muncul. Seolah-olah dia adalah orang lain. Ini rahasianya. Dia tidak memiliki garis keturunan atau bakat top tetapi masih bisa mencapai puncak jenius dan dengan kekuatan transfer melintasi ruang angkasa, memiliki kemampuan untuk mencapai level Zhao Feng dan Yu Tianhao. Potongan-potongan kenangan itu juga menyebutkan warisan-warisan surga, warisan tertua dan paling misterius. Bahkan sedikit saja sudah penuh dengan imbalan. Selanjutnya, ras warisan surga yang menciptakan warisan-warisan surga adalah salah satu ras yang berperingkat tinggi dalam 10.000 ras kuno. Petik 2. Pengetahuan Xin Wuheng jauh di atas para jenius lainnya tetapi pertemuan naga sejati suci telah memasuki tahap akhir, tetapi warisan-warisan surga masih belum muncul. The Heaven's Legacy Inheritance adalah awal dari kehidupan surga dan di mana berkat, kehidupan, dan keberuntungan berada. Xin Wuheng bergumam. Getaran samar sepertinya lahir dari kata-katanya dan menyentuh sesuatu. Pada titik ini, Zhao Feng melawan beberapa jenius termasuk Tan Tai Lan Yu dan Dewi Bingwei sendirian. Zhao Feng, Anda tidak masuk dan ingin memblokir saya? Dewi Bingwei mengertakkan giginya karena kebencian saat dia mendorong skill Mystic Eyes-nya secara ekstrim. Tidak sulit bagi orang lain untuk melihat Zhao Feng dengan sengaja menekan Dewi Bing. Tan Tai Lan Yu meratap di samping. Zhao Feng, Anda menekan Dewi Bingwei, mengapa Anda menyeret saya ke dalam ini? Jika aku membiarkanmu masuk, Dewi Bingwei akan menyelinap masuk juga. Zhao Feng berkata, tujuan sebenarnya adalah untuk memblokir keajaiban yang luar biasa dan membiarkan Dewi Bingwei masuk saat dia menggunakan semua keahliannya. Pada akhirnya Zhao Feng dan Dewi Bingwei harus masuk. Hanya dengan cara inilah dia bisa membunuh Bingwei. Weng gelombang huang. Awan arena kuno tiba-tiba bergetar, dan tidak ada yang bisa dilihat dengan mata. Tetapi mereka merasakan bentrokan di suatu tempat. 9 penguasa merasakan jantung mereka berkedut dan mereka mendongak serempak. Pada gambar di udara ada menara jam tinggi, raksasa mekanik dan menara ramalan misterius. Pemandangan yang tak terhitung jumlahnya melintas dan aura kuno menyapu arena kuno. Kebanyakan dari gambar-gambar ini rusak dan sepertinya berasal dari zaman kuno. Saat bayangan warisan itu muncul, semua bayangan warisan lainnya bergetar. Bahkan Mystic Eyes Inheritance kehilangan sepertiga ukurannya. The Heaven's Legacy Inheritance. 9 penguasa berseru, dan beberapa ahli yang berpengetahuan juga berteriak, bukankah ini warisan-warisan surga? Warisan-warisan surga turun dan mengabaikan semua aturan arena kuno saat membuka pintu kuno berwarna biru misterius. Bab 386 mendorong sisi. Pintu biru itu tidak setengah asli atau setengah palsu tetapi secara fisik ada di sana, berbeda dari yang lain.
Sementara Mystic Eyes Inheritance terhubung, Heaven's Legacy Inheritance membuka pintu yang terang dan tidak perlu menghubungkannya ke tangga. Itu bisa mengabaikan aturan arena kuno. Hanya dari titik ini saja orang bisa mengatakan bahwa warisan-warisan surga lebih dari satu tingkat lebih baik daripada warisan lainnya. Perubahan mendadak ini mengejutkan banyak jenius naga sejati. Turunnya warisan-warisan surga terlalu tiba-tiba dan sudah membuka pintu sebelum banyak jenius bereaksi. Aura yang sangat tua, itu pasti warisan-warisan surga. Zhao Feng merasa warisan yang membayangi Mystic Eyes Inheritance menjadi tertekan dan sedikit tidak stabil. Dari 4 warisan besar mungkin hanya warisan-warisan surga yang memiliki kekuatan ini. Tetapi pada saat yang sama Zhao Feng mengutuk dalam hatinya, mengapa warisan-warisan surga harus muncul sekarang dan bukan di lain waktu? Warisan-warisan surga sudah memiliki pintu terbuka dan itu agak jauh dari Zhao Feng, jadi dia tidak tahu harus memilih apa. Pada waktu bersamaan, ada beberapa jenius naga sejati di dekat warisan-warisan surga. Hahaha, bagus, karena warisan-warisan surga muncul tepat di depanku, sepertinya aku yang terpilih. 2 orang jenius yang dekat dengan pintu dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melompat menuju pintu biru misterius. Yang lain hanya bisa menyaksikan keduanya dengan keengganan dan amarah. Pintu biru bergetar dan melemparkan kedua naga jenius sejati ini ke samping. Apa yang sedang terjadi? Senyum dari 2 naga jenius sejati membeku lalu berubah menjadi jelek. Hahaha, sepertinya tidak ada sampah yang bisa masuk ke Heaven's Legacy Inheritance. Petik 2. Para jenius yang menonton dari jauh mengerti dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Banyak jenius naga sejati mendekati pintu biru. Jenius naga sejati lainnya didorong ke samping oleh pintu biru dan ekspresi mereka sedikit berubah. Hanya dalam beberapa napas, warisan-warisan surga telah menjadi fokus tempat itu dan banyak naga jenius sejati menuduh dengan gila-gilaan. Di antaranya termasuk Yu Tianhao, Xin Wuheng dan Xi Chengtian. Ketiga keajaiban luar biasa ini langsung mulai bertarung di depan pintu biru. Mana yang harus saya pilih? Mata Zhao Feng berbinar dan Dewi Bing Wei serta Tan Tai Lan Yu juga ragu-ragu. Tanpa ragu warisan-warisan surga lebih baik daripada warisan es mistik dan warisan di dalamnya tidak terbatas pada keterampilan. Menjadi warisan paling kuno dan misterius, warisan-warisan surga mungkin berisi warisan Dao jiwa. Namun, jika Zhao Feng menyerahkan warisan es mistik dan berbalik untuk memperjuangkan warisan-warisan surga, dia mungkin akan kehilangan keduanya karena ada jarak tertentu di antara keduanya. Pintu masuk warisan-warisan surga diblokir oleh Yu Tianhao, Xin Wuheng dan Xi Chengtian. Salah satu dari mereka dapat masuk saat ini dan mengakhiri hubungan antara warisan-warisan surga dan arena kuno. Semua warisan besar memiliki tempat terbatas. Setelah saya memilih warisan-warisan surga, maka saya pasti akan kehilangan warisan es mistik. Pikiran Zhao Feng berputar. Meskipun sepertinya dia banyak berpikir, hanya 1/10 dari waktu yang dibutuhkan untuk mengedipkan mata telah berlalu. Zhao Feng mengungkapkan pandangan yang tegas. Tepat pada saat ini, Tan Tai Lan Yu dan Dewi Bing Wei menggunakan kekuatan penuh mereka dan menyerang Zhao Feng. Pedang kristal es muncul di tangan Dewi Bing Wei saat dia menebas busur es dingin yang telah diserang oleh balok es tak terlihat di tingkat energi mental. Tan Tai Lan Yu melambaikan cambuk kacanya dan memerintahkan binatang naga bumi bertanduk untuk menyerang saat dia menggigit bibirnya. Sosok Zhao Feng dihancurkan oleh serangan 2 keajaiban yang luar biasa. Busur petir melintas di langit dan dibebankan ke warisan-warisan surga. Tan Tai Lan Yu tidak terkejut. Dia tidak berpikir mereka berdua bisa mengancam Zhao Feng. Tujuan Zhao Feng adalah warisan-warisan surga yang paling misterius. Tan Tai Lan Yu duduk di atas binatang naga bumi bertanduk dan menggunakan ukurannya untuk mendorong Dewi Bing Wei keluar saat dia pertama kali memasuki warisan es mistik. Setelah 1 orang, cahaya pintu warisan es mistik banyak memudar. Ekspresi Dewi Bing Wei berubah sedikit dan hendak masuk tetapi merasa pikirannya terbakar. Mata Dewa Api Petir, nyala petir biru setengah transparan mendarat di Dewi Bing Wei dan karena penjagaannya turun, api petir membakar tubuh dan pikirannya. Dengan kekuatan transfer melintasi ruang, mata Dewa Api Petir Zhao Feng telah mencapai tingkat yang sama sekali baru, bahkan mereka yang berada di peringkat Lord sejati akan dirugikan. Menambah fakta bahwa penjaga Dewi Bing Wei sedang turun, mata Dewa Api Petir ini melakukan banyak kerusakan padanya. Siapa sangka bahwa Zhao Feng akan menggunakan mata Dewa Api Petir saat dia mundur.
Yufei, cepat pergi ke Mystic Ice Inheritance. Petik 2. Zhao Feng memperingatkan Zhao Yufei yang tidak jauh. Alasan mengapa dia mengirim mata Dewa Api Petir untuk menyerang Dewi Bingwei adalah untuk meninggalkan tempat bagi Zhao Yufei. Rencana ini segera selesai. Jika dia menyerah pada Mystic Ice Inheritance, maka dia tidak akan membiarkan Dewi Bingwei memilikinya. Zhao Yufei sudah berada pada level keajaiban yang luar biasa dan memiliki kekuatan transfer yang lebih kuat daripada Dewi Bingwei. Yang penting adalah setelah transfer melintasi ruang angkasa, budidayanya telah mencapai tahap awal True Mystic Rank. Sementara Dewi Bingwei terluka, Zhao Yufei memang memiliki peluang besar untuk menggantikannya. Rencana Zhao Feng sempurna. Sambil menyingkirkan musuh, dia juga bisa membantu teman-temannya. Tapi masalahnya adalah Zhao Yufei punya masalah. Sementara semua jenius naga sejati lainnya memperjuangkan warisan, Zhao Yufei tidak bergerak. Dia duduk di tanah dan dahinya terbakar. Ki roh sejati dalam tubuhnya memanggil surga bumi Yuan Qi. Daging Zhao Yufei mengandung roh sejati Yuan Qi murni dan dengan kekuatan mentransfer melintasi ruang Qi dari roh sejati kultivasinya meningkat, dan sesuatu terjadi pada kekuatan garis keturunannya. Zhao Yufei tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan warna tipis hijau, ungu, merah biru mulai muncul di kulit putih gioknya. Ekspresi Zhao Feng berubah, dan langkah kakinya berhenti. Dia membuka mata spiritual Tuhannya dan memeriksa situasi Zhao Yufei. Meningkatnya kultivasi, benturan Ki roh sejati. Dia harus melepaskannya dan garis keturunannya menjadi aneh. Petik 2. Mata spiritual Dewa Zhao Feng lebih baik daripada deteksi dokter manapun. Sesosok melintas ke pintu biru warisan-warisan surga. Langkah kaki Xin Wuheng melewati pintu biru dan menjadi yang pertama memasuki warisan-warisan surga. Pintu ini sangat aneh dan Xin Wuheng mencoba setidaknya 3 kali sebelum dia berhasil. Yu Tianhao telah mencoba 3 kali dan Xi Chengtian 2 kali tetapi tidak berhasil. Hehe, 10.000 tahun kemudian, seseorang dari klan 10.000 asal kita telah memasuki warisan surga. Dengan pemahaman Xin Wuheng, setelah dia memasuki warisan-warisan surga, dia mungkin memiliki kemampuan untuk mengubah surga. Masa depan benua akan bergantung pada 10.000 klan asal. Generasi tua dari 10.000 Origins Clan dipenuhi dengan kegembiraan dan kekuatan lainnya iri dan menyesal ketika mereka menatap tajam ke warisan-warisan surga. Pintu biru warisan-warisan surga masih stabil dan tidak menutup setelah 1 orang masuk. Masih ada kesempatan. 10 klan besar dan keluarga besar dan bahkan penguasa dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini, warisan-warisan surga menjadi satu-satunya fokus. Adapun warisan es mistik itu sudah menghilang. Masing-masing dari 4 warisan besar telah muncul dalam pertemuan naga sejati suci ini. The Heaven's Legacy Inheritance adalah yang terakhir muncul dan bisa dikatakan penuh dengan kejutan. Zhao Feng menggunakan waktu ini untuk mendekati warisan-warisan surga. Pada saat yang sama seekor kucing abu-abu keperakan mendarat di sebelah Zhao Yufei. Zhao Feng telah membuat keputusan untuk pergi memperjuangkan warisan-warisan surga dan meninggalkan kucing kecil pencuri itu untuk merawat Zhao Yufei. Sosok Yu Tianhao melewati pintu biru. Setelah Xin Wuheng, Yu Tianhao adalah orang kedua yang lolos ke warisan-warisan surga. Saat ini Zhao Feng telah tiba. Xi Chengtian mulai panik dan bentrok sekali lagi ke pintu biru tetapi gagal. Zhao Feng mendorong jenius naga sejati di dekatnya dan berubah menjadi kabur yang menuju ke pintu biru. Zhao Feng didorong ke samping oleh pintu biru. Dia tidak terkejut dan menggunakan mata spiritual Tuhan untuk memeriksa pintu. Sebelumnya, Xin Wuheng dan Yu Tianhao telah mencoba beberapa kali untuk masuk. Tepat pada saat ini, Zhao Yufei yang duduk di tanah mengerang kesakitan saat kulitnya mulai berkedip. Kucing pencuri kecil itu sepertinya berpikir dan kemudian dengan lembut menepuk tulang belikat Zhao Yufei. Zhao Yufei berteriak saat bagian yang diketuk bersinar dan sepasang sayap setengah transparan tumbuh. Dengan pertumbuhan sepasang sayap, Ki roh sejati Zhao Yufei akhirnya menemukan cara untuk dilepaskan dan auranya naik. Zhao Yufei memandang dengan penuh syukur ke arah kucing kecil pencuri itu. Kucing kecil pencuri itu tiba-tiba merasakan sesuatu dan melemparkan koin lamanya ke udara. Seluruh arena kuno dan udara tampak seperti serpih. Zhao Yufei merasakan sesuatu dan melihat ke atas pada saat yang sama dengan kucing kecil pencuri itu. The Heaven's Legacy Inheritance berguncang, dan ruang mulai mengalir. Segera setelah itu, sebuah warisan bayangan yang menutupi matahari muncul.
Dilihat dari jauh, itu adalah dunia dengan lampu warna-warni. Warisan-warisan surga yang paling kuno dan misterius disingkirkan oleh warisan yang tidak diketahui ini.